Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ori, jumpa lagi di channel YouTube sayang kita, Ori TV HD, yang selalu menghadirkan info terupdate khususnya tentang memancing udang galah. Berikut kami hadirkan sekilas tentang udang galah dan bagaimana tips memancing udang galah. Udang galah juga memiliki harga dan nilai ekonomis yang cukup tinggi, di mana saat ini di pasaran harganya berkisar antara Rp100.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Hal tersebut dikarenakan udang galah memiliki rasa yang lezat dan khas. Pada umumnya, udang galah dewasa memiliki bobot antara 200 sampai 400 gram. Tapi, jika Anda beruntung saat memancing, Anda bahkan bisa mendapatkan udang galah dengan ukuran yang lebih besar lagi. Selain itu, yang juga mengancam habitat di sungai adalah adanya PETI, yaitu penambangan emas tanpa izin yang biasanya menggunakan bahan kimia untuk mengolah hasil tambangnya. 1. Joran. Joran yang digunakan untuk memancing udang galah berbeda dengan joran yang digunakan untuk memancing ikan biasa. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memancing udang galah. Ini juga berdasarkan pengalaman para pemancing senior serta suhu-suhu pemancing udang galah. Let's check it out. Tetapi, udang galah itu apa sih? Udang galah atau dengan nama latin Macrobrachium rosenbergi merupakan jenis udang asli perairan Indonesia dan juga terdapat dan tersebar di beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, serta wilayah lainnya. Udang yang hidup dan berkembang biak di daerah tropis dan hidup di perairan air tawar seperti di sungai-sungai yang banyak terdapat di Kalimantan serta sebagian Sumatera dan Jawa. Udang galah menjadi populer di kalangan penikmat sensasi memancing karena dipercaya bahwa tarikan dan perlawanannya terhadap joran pancing atau piranti yang digunakan cukup mendebarkan. Selain itu, ketika air sungai pasang, udang juga cenderung malas untuk menarik umpan karena kondisi suhu air menjadi berubah-ubah dan cenderung berada pada temperatur rendah. Kondisi ini sangat tidak direkomendasikan jika ingin memancing udang galah. Di pasaran juga banyak dijual berbagai jenis joran untuk memancing udang, mulai dari bahan fiber, karbon, hingga bahan bambu, yang semuanya memiliki karakteristik sensasi yang berbeda pula. Karakteristik sesi fighting yang menitik beratkan pada hentakan-hentakan kasar dan menarik joran untuk mempertahankan posisinya di dasar sungai terkadang membuat pemancing udang harus lebih ekstra dalam menaklukkan dan memenangkan pertarungan melawan si jepit biru ini. Karena jika salah mengantisipasi pertarungan dengan si galah, khawatirkan justru akan terlepas atau terkoyak mulutnya. 1. Faktor cuaca. Waktu terbaik untuk memancing udang galah adalah saat musim kemarau, di saat air sungai surut dengan kondisi air relatif hangat. Tapi bukan berarti pada saat musim hujan tidak dapat memancing, hanya saja suhu air menjadi lebih dingin dan aktivitas udang galah pun menjadi lebih rendah, sehingga hasilnya pun tidak maksimal atau malah bisa boncos alias nihil. Memancing merupakan hobi yang banyak digemari oleh hampir semua lapisan masyarakat. Secara umum, yang banyak dan sering dipancing adalah berbagai macam jenis ikan, baik yang ada di sungai, danau, kolam, laut, dan perairan lainnya. Tapi tahukah Anda bahwa ada jenis memancing yang unik, seru, dan sedikit berbeda dengan memancing ikan, yaitu memancing udang galah. Di Kalimantan Barat, ada begitu banyak komunitas pemancing udang galah dengan spot-spot yang tersebar hampir di seluruh sungai dan anak sungainya, sehingga dikenal sebagai surganya para pemancing udang galah. 2.
Lokasi udang galah memang mudah ditemukan di perairan air tawar, terutama di habitat aslinya, yaitu sungai yang berdekatan dengan muara. Anda harus memahami karakteristik kehidupan udang galah. Udang galah yang masih kecil hidup di air payau dan akan bermigrasi ke air tawar saat ia sudah dewasa. Khusus di Kalimantan Barat, banyak terdapat lokasi atau spot memancing udang galah yang tersebar di sepanjang Sungai Kapuas dan anak sungai. Perlu diingat, udang memiliki anatomi yang bertolak belakang dengan ikan. Maka dari itu, cara memancing udang galah pun akan berbeda dengan cara memancing ikan pada umumnya. Perlu pemahaman dan penentuan spot memancing udang galah dan pemilihan umpan yang efektif, serta harus mengenali terlebih dahulu kebiasaan dari primadona air tawar ini, mengetahui kecenderungan tempatnya mencari makanan, dan pemilihan waktu jika Anda memancing si capit panjang ini menjadi prioritas utama para penghobi. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah peralatan dan perlengkapan memancing udang galah yang memang agak sedikit berbeda dengan memancing ikan. Berikut peralatan dan perlengkapan memancing udang galah. Nah, jika Anda ingin mendapatkan udang galah yang besar, memancinglah di air tawar, bukan air payau. Jika Anda ingin memancing udang galah di sungai, pilih sungai dengan aliran air yang relatif tenang. Panjang joran yang biasa digunakan adalah 1 sampai 1,8 meter, tergantung kenyamanan. Ukuran berat udang galah dewasa antara 200 gram sampai 400 gram. Bisa juga sedikit lebih besar dari itu. Sehingga joran yang digunakan adalah dengan jenis joran ultralight yang cukup lentur sehingga dapat merasakan sensasi strike yang luar biasa saat udang galah melakukan hentakan. Usahakan juga memancing ketika sungai sedang surut. Ketika air sungai sedang tinggi, kawanan induk udang galah berukuran menengah ke atas biasanya berada di tepian sungai. Tetapi terkadang juga banyak udang galah besar yang berada di tengah sungai. Sebenarnya bukan masalah jika harus memancing di tepian. Akan tetapi, kesulitan umum yang sering ditemui adalah kail menjadi tersangkut. Sebab di tepian, si udang ini menyukai bersembunyi di sela-sela tumpukan kayu yang ada di dasar sungai. Keunikan lain memancing udang galah adalah joran atau alat pancing yang digunakan bisa mencapai 3-5 buah joran, bahkan bisa lebih banyak lagi. Udang galah tidak mampu bertahan hidup di perairan yang arusnya deras. Memancing udang galah lebih mudah saat kondisi air surut. Udang sangat suka berlindung di balik ranting dan dedaunan, sehingga akan lebih mudah menemukan mereka dalam kondisi air surut. Nah, itulah ulasan singkat tentang udang galah. Pada kesempatan berikutnya akan dibahas lebih detail lagi tentang segala hal mengenai udang galah. Untuk sekarang, mari kita lanjutkan dengan tips memancing udang galah. Hal tersebut dikarenakan tarikan atau hentakan udang galah memiliki pola vertikal, jadi tidak mengganggu joran lain yang berada di dekatnya. Kita dapat juga menentukan waktu terbaik berdasarkan peredaran bulan dengan menggunakan kalender Hijriah, yang biasanya di kalangan pemancing dikenal dengan kondisi air konda, KONDA, yang artinya arus sungai mengalir secara perlahan, tidak kencang, dan tidak juga tanpa arus. Inilah waktu terbaik untuk memancing udang galah. Tapi perlu diingat, semua kembali pada rezeki dan hoki kita masing-masing. Selain itu, ada juga pemancing udang galah di Kalimantan Barat yang menggunakan gelondongan, khususnya buat pemancing yang sudah lebih senior atau yang berpengalaman. Semakin mahal harga spinning reel,
maka akan semakin baik kualitas bahannya, yang juga berpengaruh dengan tingkat kenyamanan saat berduel menarik si cebit biru. 5. Timah atau pemberat. Timah diperlukan sebagai pemberat mata pancing agar tidak hanyut terbawa arus. Menurut info, sensasi tarikannya lebih langsung terasa dibanding dengan joran pada umumnya. Bagi pemancing pemula, disarankan menggunakan reel biasa terlebih dahulu yang banyak terdapat di pasaran dengan kisaran harga Rp50.000 sampai Rp100.000. Sudah mendapatkan reel yang cukup baik untuk mencoba memancing udang galah.